Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberi nikmat berlipat hingga saat ini. Sahabat Guspin di mana saja berada, untuk kultum saat ini yang bertema jenis-jenis orang gugur mati syahid dalam Islam. Sahabat Guspin di mana saja berada, kedudukan mati syahid yang diraih oleh orang yang gugur di medan peperangan untuk membela agama Islam, mereka itulah derajat syahid di jalan ini akan diperlakukan bebas jenazahnya dari mandi dan sholat jenazah. Sebenarnya derajat syahid yang mulai memiliki banyak jalan atau banyak pintu. Pada hadis berikut ini Rasulullah SAW menyebutkan ada 7 pintu syahid yang memberikan kesempatan bagi banyak orang. Sahabat Guspin di mana saja berada, Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah telah memberikan pahala kepadanya sesuai niatnya. Apa yang kalian tahu tentang orang-orang yang gugur sebagai syahid? Mereka menjawab, ya, mereka yang gugur di jalan Allah. Rasulullah lalu menjelaskan, mati syahid ada 7 jenis selain gugur di jalan Allah. 1. Korban meninggal karena wabah taun atau wabah pes adalah syahid. Yang kedua, korban meninggal karena sakit perut juga syahid. Yang ketiga, korban tenggelam juga syahid. Yang keempat, korban meninggal tertimpa reruntuhan juga syahid. Yang kelima, korban meninggal karena radang selaput dada juga syahid. Yang keenam, korban meninggal terbakar juga syahid. Dan yang terakhir 7, wanita meninggal karena hamil adalah syahid. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sahabat Guspin di mana saja berada, pada riwayat lain Rasulullah SAW menyebutkan 5 pintu syahid termasuk orang yang gugur di jalan Allah. Riwayat berikut ini datang dari Imam Bukhari dan Muslim yang menyebutkan 5 pintu mati syahid yang tertuang di dalam hadis Bukhari dan Muslim, yaitu dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang mendapat derajat syahid ada 5 jenis, yaitu 1. Korban meninggal karena wabah taun atau pes. 2. Korban meninggal karena sakit perut. Yang ketiga, korban tenggelam. Yang keempat, korban reruntuhan. Dan yang kelima, orang gugur di jalan Allah. Sahabat Guspin di mana saja berada, pada riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah menyebutkan derajat syahid bagi orang meninggal karena membela harta bendanya
atau kepemilikannya. Itu juga mati syahid. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang gugur karena membela hartanya, maka ia mendapat derajat syahid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Gus Bin di mana saja berada. Adapun pada riwayat berikut ini, Rasulullah menyebutkan derajat syahid bagi mereka yang gugur membela keluarga, membela diri, dan membela agamanya. Dengan demikian, pintu syahid memiliki banyak jalan. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang gugur karena membela keluarganya, membela diri, atau membela agamanya, maka ia mendapat derajat syahid. Sahabat Gus Bin di mana saja berada. Derajat syahid memang memiliki banyak pintu. Pada riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah menyebutkan secara jelas bahwa pintu syahid tidak tunggal. Kalau tunggal, niscaya umat Nabi besar Muhammad SAW yang mencapai derajat akan berjumlah sedikit. Dari sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW suatu hari menguji sahabatnya, apa yang kalian tahu tentang orang-orang yang gugur sebagai syahid di antara kalian? Mereka menjawab, ya, mereka yang gugur di jalan Allah, sabar, ikhlas, dan tidak mundur adalah syahid. Rasulullah lalu menjelaskan, kalau begitu sedikit sekali orang yang mati syahid di kalangan umatku. Orang yang gugur di jalan Allah, orang gugur di pembaringan saat di jalan Allah, korban meninggal sakit perut, korban tersengat ular, korban tenggelam, korban meninggal karena tenggorokan tersedak, korban ditikam binatang buas, korban jatuh dari kendaraan, orang meninggal saat lansia, korban meninggal karena radang selaput dada adalah orang yang mendapat derajat syahid. Dan juga perempuan nifas yang meninggal karena mengurus balitanya. Kelak sang balita menuntun ibunya ke surga. Hadis riwayat At-Tabrani. Sahabat Gus Bin di mana saja berada. Hadis riwayat Abu Dawud menyebutkan bahwa korban sengatan serangga dan korban jatuh meninggal dari kendaraan kuda atau unta juga mendapatkan derajat syahid yang memiliki ganjaran begitu mulia. Dari Abu Malik Al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memutuskan berjuang di jalan Allah lalu meninggal atau gugur, siapa terjatuh meninggal karena dilempar oleh kuda atau untanya, siapa yang disengat serangga, siapa yang meninggal di perbaringan dengan wajar sesuai kehendak Allah, niscaya ia terhitung mati syahid dan ia berhak mendapatkan surga. Hadis Abu Dawud. Sahabat Gus Bin di mana saja berada. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakkan bagi para pendengar. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.